Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HDPR22. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Oke. Jadi nomor HP-nya bisa di sini ya, 081703682633 atau YouTube-nya di HDPR22. Jangan lupa tapi di like, subscribe ya, tonton ya. Seperti itu. Lah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pelajaran pecahan, yaitu dengan cara mudah ya, dengan mudah dimengerti dan dipahami. Langsung aja tentang pecahan ya. Pecahan ya, kata dasarnya itu pecah, berarti dari satu itu bisa menjadi berbagai macam banyaknya. Jadi seperti itu ya. Lah, jadi kalau ditanya bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan ya, bilangan ya yang dinyatakan ya, bilangan yang dinyatakan ya A per B. Apa maksudnya A per B? A di sini namanya pembilang. Nah, ingat-ingat namanya pembilang. Sedangkan yang B di sini adalah penyebut. Nah, jadi yang di atas namanya pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang pecahan, yaitu materinya akan lebih ke dalam ya, dalam artian pendalaman materi ya. Jadi seperti ini lebih paham maksudnya kami. Nah, misalnya ada sebuah kotak kue, misalnya kayak gini. Kuenya bentuk ini, kotak lah seperti ini. Nah, lalu saya bagikan seperti ini lagi. Dibuat sama. Nah, kayak gini. Nah, jadi seperti ini misalnya ya. Nah, tahukah adik semua yang udah nonton di channelnya kami di sini ya? Jadi kalau misalnya ini bentuknya sama, tapi kita bagikan yang berbeda. Misalnya saya tarik garis langsung ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Namun, yang di sini baginya hanya dua. Yang di sini mau dibagi lagi dengan kami ya. Ini mau dibagi lagi. Nah, misalnya. Lalu yang di sini dibagi lagi. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah dibagi dua, ini namanya 1/2. Misalnya kita share di sininya. Berarti 1/2. Jadi bagian di sini namanya 1/2. Kenapa per 2? Karena dibagi dua. Jadi seperti satu kue dibagi dua. Jadi 1 dibagi 2 maksudnya. Jadi separuhnya itu adalah setengah atau 1/2. Nah, selanjutnya yang ini dibagi 4. Nah, ininya 2 yang diarsir. Berarti 2/4. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yang di sini ini dibagi lagi ya, 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, maksudnya gini ya. Kurang kesinian. Ini dibagi 1, 2 ya. Yang di sini 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Yang di sebelahnya 1, 2, 3, 4 juga sama ya. Lah, kalau seperti itu bagaimana? Ini berarti ada 8. Nah, jadi ada 8 dibagi 8 kuenya misalnya. Tapi yang diarsir ada 4 ini ya. 1 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4/8. Nah, jadi 4/8. Lah, dari mana ini semua? Satu kue dibagi 2 maksudnya gini. Yang ini ada 2 yang diarsir tapi dibagi 4, jadi 2/4. Yang ini yang diarsir ada 4, maka 4 di bawah 8 ini penyebutnya 8 karena dibagi 8. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa 1/2 dibagi 2/4 sama dengan ini. 1/2 sama dengan, maksudnya kami dibagi ini 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Maksudnya seperti itu ya. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Lah, ini merupakan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai.
Lah pecahan senilai kok bisa seperti ini? Sebenarnya itu bisa dibuat dikalikan di sini ya, sama-sama dikalikan antara pembilang sama penyebutnya. Contoh di sini 1 kali berapa hasilnya 2. Ini terus 2, 2 kali 2 sama. Jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Ini kan? Selanjutnya di sini 2 kali berapa hasilnya 4? 2 kali 2 4 kali 2. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi seperti itu. Nah, berarti kalau kita ambil kesimpulan pecahan senilai itu bisa dirumuskan. Ya, pecahan senilai bisa kita rumuskan. Bagaimana pecahan? Kalau kita rumuskan A per B ya dikali, ya dibuat kecil aja di sini tulisannya, dikali C. Nah, jadi sama-sama dikalikan ya. Jadi sama-sama dikalikan ini ya. Angkanya sama, maksudnya seperti ini. Kalau pembilangnya kali 2, penyebutnya kalikan 2 juga sama. Nanti hasilnya nanti otomatis disesuaikan nanti antara pembilang sama penyebutnya. Jadi yang penting ininya sama. Pembilangnya kali 2, maka penyebutnya kalikan 2 juga sama. Jadi seperti ini. Jangan sampai di sini kali 2 di bawahnya 3, salah. Harus sama-sama, kalau dikali 2 kali 2, kalau dikali 3 ya kali 3. Jadi seperti itu. Itu namanya pecahan senilai. Lah bagaimana kalau menyederhanakan? Nah ini ya, menyederhanakan pecahan. Lah menyederhanakan pecahan ini hampir sama dengan pecahan senilai, cuma ini dikali. Kalau yang ini disederhanakan. Nah disederhanakan bagaimana maksudnya? Nanti rumusnya A per B nanti dibagi C. Nah, seperti ini. Nanti sama-sama ya, A dibagi C, yang di sini B-nya dibagi C. Lah, jadi yang di sini dikali, kalau yang menyederhanakan pecahan ini dibagi. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya, saya kasih contoh aja, contoh. Ambil yang di sini, 4/8. Lalu 2/4. 1/2. Jadi 4 bagi berapa yang hasilnya 2, maka ini dibagi 2. Otomatis di bawahnya pasti dibagi 2 juga sama. Nah, pasti jawabnya 4 bagi 2 2, 8 bagi 2 4. Setelah itu 2 bagi berapa hasilnya 1? Ya bagi 2. Berarti 4-nya ini bagi 2 juga. Jadi kalau penyebutnya bagi 2, pasti pembilangnya dibagi 2 juga. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya menyederhanakan. Jadi angka yang besar bisa menjadi angka yang sederhana, menjadi angka kecil. Nah, berarti bisa dirumuskan juga bahwa 1/2, 2/4, 4/8 itu sama, merupakan pecahan senilai. Nah, seperti kembali lagi ke sini, berarti separuhnya. Nah, jadi separuhnya di sini. Nah, jadi dapat kue separuhnya. Kalau ditarik garis, nah ini sama sebenarnya. Kuenya dapat 1/2, ada yang dapat 2/4, ada yang dapat 4/8, itu sama. Ukurannya sama, besarnya sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk informasi lebih lanjut akan kita ketemu lagi di kelas online berikutnya, di kelas daring. Soalnya ini masih pandemi corona, jadi kami mengajarkan dengan digital. Jadi seperti itu. Ya jangan lupa ya untuk di subscribe, like and share. Jadi pembelajarannya seperti ini lagi. Kembali lagi kami simpulkan sebelumnya kami akhiri bahwa bilangan pecahan bilangan yang dinyatakan A per B, yaitu A pembilang, B penyebut. Lah, seperti ini sudah dijelaskan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Itu merupakan pecahan senilai. Kalau pecahan senilai itu dikalikan antara pembilang sama penyebutnya sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Kalau menyederhanakan dibagi dengan angka yang sama. Sudah seperti itu sederhananya ya. Lebih mudah dan mudah dipahami. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.